Saya masih tertarik untuk menganalisis rencana pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Prabowo Subianto. Andaikan ini terjadi, sekali lagi andaikan ini terjadi. Dan bagaimana kira-kira kalau pertemuan ini akan digunakan sebagai sebuah ajang balas dendam politik oleh Ibu Megawati Soekarno Putri terhadap Jokowi yang tidak tahu berterima kasih kepada PDI Perjuangan. Kita sama-sama tahu bagaimana karir politik Jokowi sejak awal hingga menjadi seorang presiden pada 2 periode. Kita tahu 2014 silam bagaimana Jokowi nasibnya pun masih menggantung ketika tidak ada partai yang akan mencalonkannya. Adapun partai yang mau waktu itu hanya partai-partai kecil, dan pada last minute Ibu Megawati Soekarno Putri menandatangani sebuah surat yang menugaskan Jokowi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan itulah menjadi awal terang benderangnya karir politik Pak Jokowi setelah dibawa juga digendong oleh PDI Perjuangan dari Solo, wali kota, ke DKI Jakarta menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi calon presiden. Tetapi setelah 2 periode Jokowi menjadi presiden yang tetap dibela, diusung oleh PDI Perjuangan, Jokowi kemudian melakukan sebuah pengkhianatan terhadap kesetiaan pada partai politik yang mengusungnya, yaitu PDI Perjuangan. Nah, andaikan pertemuan ini digunakan oleh Ibu Megawati sebagai politik balas dendam terhadap Jokowi, maka saya percaya nasib Jokowi kemudian akan menjadi gelandangan politik yang hidupnya akan susah dan serba sulit di kancah politik nasional, dan pertaruhan terhadap nasib politik anak-anaknya pun yang selama ini digendong oleh Jokowi akan kesulitan ke depan. Saya percaya Pak Prabowo Subianto akan lebih memilih PDI Perjuangan menjadi sekutu daripada tetap bersama Jokowi sebagai sekutu politik. Karena apa? Setelah Jokowi menjadi selesai dari kursi kepresidenannya pada Oktober nanti, 20 Oktober Jokowi akan lengser dari kursinya sebagai presiden, maka kekuatan Jokowi sama sudah terkelupas, terkuliti 60%. Dia hanya tersisa 40%. Dan kekuatan 40% itu pun tidak lama akan hilang ketika Prabowo Subianto mengajukan pergantian terhadap Kapolri, terhadap Panglima, terhadap Kepala Staf Angkatan-Angkatan kita, dan terhadap jabatan-jabatan strategis lainnya. Maka Jokowi selesailah sudah. Dia hanya punya kekuatan sebesar kekuatan partai politik PSI, yaitu 2,8%. Dia tidak akan punya kekuatan politik lain lagi, dan ini jelas tidak menguntungkan bagi Prabowo yang punya banyak janji terhadap masyarakat selama kampanye kemarin. Dan tentu tidak akan menguntungkan bagi rencana Prabowo jika ingin berkuasa 2 periode. Yang menguntungkan bagi Prabowo untuk berkuasa 2 periode adalah menggandeng PDI Perjuangan sebagai sebuah kekuatan politik besar dan terbesar di negeri ini. Maka Prabowo dipastikan akan melenggang 2 periode andai kesehatannya tetap mendukung. Dan pada 2029 bisa saja Prabowo malah jadi momentum bersekutu, berkoalisi dengan PDI Perjuangan dengan menggandeng Bu Puan Maharani mungkin, atau siapa yang ditunjuk oleh Ibu Megawati mendampingi Prabowo pada 2029. Politik itu sangat bisa seperti itu. Maka saya percaya Prabowo Subianto akan lebih memilih untuk bersatu, berkoalisi dengan PDI Perjuangan daripada berkoalisi dengan Jokowi yang sudah tidak punya kekuatan politik apapun. Karena Jokowi tidak memiliki power di partai politik lagi setelah dia tidak jadi presiden. Sekarang tangannya masih bisa jauh masuk ke partai politik karena Jokowi masih presiden, dan dia bisa cawe-cawe memperalat penegak hukum, aparat penegak hukum untuk kekuatan intervensi politiknya. Tetapi kita melihat sekarang, ketika semua publik melihat, mendengar bahwa Jokowi berhasrat menjadi ketua umum Golkar, ternyata tidak berhasil dan gagal. Dan di situ kita bisa mulai ukur bahwa kekuatan Jokowi sudah melemah. Dan nanti setelah purna bakti dari kursi kepresidenan, saya bisa pastikan tahun 2025 Jokowi sudah bukan siapa-siapa. Kita bisa melihat, dan Jokowi sebetulnya bisa merasakan itu, bagaimana memperlakukan Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada waktu itu. SBY tidak punya kekuatan apa-apa melawan Jokowi. Akhirnya
ini yang tidak dijadikan pelajaran oleh Jokowi, maka Jokowi pun akan mengalami hal yang sama. Padahal SBY waktu itu punya kekuatan politik, memiliki Partai Demokrat. Nah sekarang perbedaan Jokowi dengan SBY, Jokowi tidak punya kekuatan politik. Apa yang mau dibanggakan dengan PSI yang hanya 2,8%? Seharusnya di Senayan pun tidak masuk. Nah ini pelajaran-pelajaran sejarah penting yang tidak dipahami oleh Jokowi, terkubur oleh ambisinya. Maka kalau saya diminta pendapat apakah saya akan mendukung Ibu Megawati berkoalisi dengan Prabowo, saya terus terang menyatakan mendukung itu, mendukung Ibu Megawati menerima klausul koalisi dari Prabowo Subianto dengan satu syarat, mencoret Jokowi, menghapus Jokowi dari koalisi kekuatan politik yang mendukung Prabowo Subianto. Karena apa? Jokowi sudah selesai. Jokowi bukan siapa-siapa lagi nanti setelah selesai Oktober. Jadi, apakah Pak Prabowo akan memilih Jokowi atau Ibu Megawati yang punya kekuatan politik terbesar di Republik ini? Saya yakin, untuk kepentingan politik Prabowo ke depan, Prabowo harus lebih memilih PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri.